warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Aisyah, guru pendidikan agama Islam di SD IT Nabawi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan saya juga seorang mahasiswi PPG Batch 1 UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran pendidikan agama Islam tentang ketentuan puasa sunnah di kelas 6 yang dipraktekkan pada tanggal 13 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini tanggal 13 Mei kita bisa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pembelajaran sehari-hari kita di sekolah SD IT Nabawi. Pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam sebagaimana biasanya di jam pertama ini. Hari ini Ibu akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semua. Dan alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita sama-sama seperti biasa membuka pelajaran ini dengan membaca doa. Silakan kepada siapa, bagian siapa, jauh-jauh. Attention. Stand up, please. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, silahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, untuk menanamkan nilai-nilai kepancasilaan kita semua. Silahkan untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silahkan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita berdoa, menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, sebelum kita masuk ke materi nih, kita sepakati dulu dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita satu dalam belajar jangan ngobrol, dua jangan berisik, jangan main-main, tiga jangan tidur. Ketika belajar kita jangan tidur. Terus yang keempat, disiplin. Oke, yang kelima, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti kalau di antara kalian ketika belajar ada yang tidur, ada yang main-main, harus bagaimana nih? Harus dikasih hafalan. Oke, boleh. Dikasih apa lagi? Dikasih apa lagi? Menulis apa? Istighfar. Berapa halaman? Boleh ya. Jadi kesepakatannya apabila ada yang tidur, ada yang main-main, itu hukuman atau konsekuensinya hafalan. Kalau tidak hafalan, menulis istighfar. Boleh sepakat ya? Oke. Sebelumnya kita itu kemarin kita mempelajari materi tentang puasa sunnah. Apa sih puasa itu? Siapa yang tahu? Menahan diri, apalagi? Menahan lapar. Puasa itu ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Jidan, menurut bahasa puasa itu apa? Menahan diri. Oke, Abia, menurut istilah puasa itu apa kemarin? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Contoh yang membatalkan puasa, Ajril, apa? Makan minum dengan sengaja. Apalagi Fahri? Muntah disengaja. Contoh muntah disengaja itu seperti bagaimana? Ininya tenggorokan. Dicolok. Nah, itu ya tenggorokan. Jadi kita muntah dengan sengaja. Oke, baik. Hal-hal yang membatalkan puasa itu seperti apa lagi? Berhubungan suami istri pada siang hari itu tidak boleh, dan kalau melakukannya pun itu ada kifarat. Selain kodok, selain dosa mendapatkan juga dosa, dan juga ada hal yang harus dibayar ketika pada waktu itu. Nah, kalau misalkan suami istri melakukan
hal seperti itu pada di siang hari bulan puasa, kodo juga harus, dan nanti ketika membayar kifarat itu memberikan beras atau bahan pokok yang lainnya itu kepada fakir miskin, kepada yang berhak. Harus disebutkan bahwa saya itu melakukan dosa ini ketika bulan puasa siang dengan suami saya. Nah, itu harus disebutkan juga ya. Jadi hati-hati ketika kita melakukan puasa. Oke, selanjutnya materi kita yang selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan puasa sunnah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu capaian pendidikan agama Islam di fase C itu dalam ilmu fikih adalah memahami tentang zakat, infak, hadiah, haji, memahami tentang makanan halal dan haram, serta mempraktekkan puasa sunnah. Kenapa kita harus melakukan puasa sunnah? Ayo, kenapa kita harus melakukan puasa sunnah? Jauh-jauh. Untuk mendapatkan ridho Allah. Apalagi ada yang lain, Najwa? Untuk menambah amalan yang lebih baik. Oke, diibaratkan puasa sunnah itu kita seperti mengisi yang bolong-bolong. Kita takut nih puasa sunnah atau hal-hal yang kita kerjakan maupun sholat sunnah itu seperti kita menambal baju yang bolong. Nah, itu dengan hal-hal yang sunnah, diantaranya puasa sunnah. Nah, tujuan pembelajaran dari ketentuan puasa sunnah ini adalah satu, peserta didik memahami dan dapat menjelaskan syarat sah puasa. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan rukun puasa dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, silakan untuk selanjutnya kita buka halaman 165. Buka buku PA-nya 165. Sudah ketemu halaman 165? Nah, silahkan kalian perhatikan, simak baik-baik video berikut ini. Kalau ada yang mau dicatat, silahkan dicatat secara garis besarnya. Yang pertama, syarat sah puasa sunnah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau mampu membedakan antara hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ketiga, suci, yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Dan kelima, mendapatkan izin dari suami. Ini kok. Nah, syarat sah puasa satu, Islam. Tentunya orang yang beragama Islam itu diperbolehkan puasa walaupun puasa itu adalah puasa sunnah. Yang kedua, Bu, apakah boleh orang di luar Islam itu puasa? Tidak boleh, bukan artian untuk apa? Nah, yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Siapa yang tahu mumayyiz? Anak yang sudah balik, apa lagi? Anak yang bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Apalagi coba? Balik itu atau mumayyiz itu adalah anak yang sudah kataklif dalam ilmu fikih itu. Kataklif itu apa? Sudah terbebani. Dan apa? Sudah bisa membedakan antara hak dan yang batal. Itu mumayyiz. Yang ketiga, suci. Nah, suci dari apa? Hadas. Hadas itu ada dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, salah satu yang membolehkan syarat sah puasa itu adalah bersih dari, suci dari hadas besar. Hadas besar itu kalau perempuan seperti apa? Haid. Nah, kalau perempuan yang terkena haid itu tidak boleh melakukan puasa.
Jangankan puasa wajib, puasa sunnah pun tidak boleh. Nah, sang selanjutnya itu adalah berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Nah, puasa yang kita ketahui puasa sunnah itu ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, ada yang makruh, ada yang sunnah. Nah, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Adakah waktu yang diharamkan atau tidak diperbolehkan puasa? Ada contohnya puasa apa yang diharamkan atau tidak diperbolehkan? Hah? 11, 12, 13 Zulhijjah atau disebut juga hari apa? Hari tasyrik. Yang tidak diperbolehkan waktu berpuasa itu apa lagi? Hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang terpenting nih untuk perempuan ini mendapat izin dari suami. Kalau kata suami tidak boleh, tidak boleh. Gitu. Terus bagi siapa? Bagi istri yang sudah bersuami. Selanjutnya, Khusus bagi wanita yang telah bersuami. Rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yaitu berniat melaksanakan puasa pada malam harinya. Niat puasa disesuaikan dengan jenis puasanya. Rukun yang kedua adalah menahan diri, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Adapun oke. 1. Niat. Rukun puasa itu 1 adalah niat. Coba, Dika, kalau niat puasa wajib itu bagaimana? Fardolillahi ta'ala. Di sana ada kata fardolillahi ta'ala. Kalau misalkan puasa sunat itu ada puasa setelah bulan Idul, setelah Ramadan, yang itu 6 hari di bulan Syawal. Niatnya bagaimana? Niat puasa di bulan Syawal, nawaitu saumagodin ansit tati anis syawali sunnatan lillahi ta'ala. Bu, saya susah untuk niatnya itu. Bisa lah seperti ini. Niat saya puasa sunat di bulan Syawal. Pado sunatan lillahi ta'ala. Bisa lagi biasa puasanya Senin Kemis. Niat saya puasa pada hari Senin. Niat saya puasa pada hari Kamis. Sunat karena Allah Ta'ala. Ditentukan sunat dan keparduannya. Itu ya, beda. Tetapi tetap niat itu harus pada malam hari. Harus pada malam hari. Oh, besok mau puasa nih. Ataupun dalam puasa sunnah itu bisa seperti ini. Kita sampai jam 10 belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Nah, kalau kita tidak punya qadha, berarti saya mau dilangsungkan saja puasa sunnah. Boleh, gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu hak menjaga dari hal-hal yang membatalkan, tetap sama pelaksanaannya seperti menjaga hal-hal yang membatalkan pada puasa wajib. hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, dan keluar dari ketentuan syarat sah puasa. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah sama seperti pelaksanaan puasa pada umumnya, seperti puasa di bulan Ramadan. Perbedaannya terletak pada niatnya saja. Niat puasa sunnah disesuaikan dengan jenis puasa yang akan dilaksanakan dan dilakukan pada malam hari sebelum melaksanakan puasa. Hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Sebagai penyempurna kekurangan ibadah wajib, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjaga kesehatan dan kebugaran, menumbuhkan kepedulian sosial, serta menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo berlatih puasa sunnah. Demikian materi kita tentang puasa sunnah. Wassalamualaikum.
Hal-hal yang membatalkan puasa sama dengan hal-hal yang membatalkan puasa wajib juga. Yaitu satu apa tadi? Makan dan minum. Dua. Tiga. Empat. Iya, itu murtad. Kenapa membatalkan puasa? Karena puasa itu wajib bagi orang Islam tadi. Syarat-syarat sah puasa itu. Sekarang murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam. Terus, hikmah untuk kita melaksanakan puasa itu tadi apa satu? Kita menyempurnakan kekurangan kita dari ibadah-ibadah yang wajib. Kita tidak tahu kewajiban kita itu adakah yang sudah sempurna atau tidak. Nah, untuk penyempurnaannya kita harus banyak melaksanakan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya yaitu puasa sunnah. Yang kedua, meningkatkan. Ya, ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran. Ada nyatanya orang yang mempunyai penyakit lambung, penyakit mah itu bisa sembuh dengan puasa. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Artinya kita ketika perut kita lapar, suka ada rasa seperti ini di hati kita. Ya Allah, orang-orang kita bisa saja makan setiap hari 2 kali sampai 3 kali. Oh, ternyata begini ya rasanya perut lapar itu. Suara perut kita berbunyi, bingung untuk diisi harus dengan apa. Oh, mungkin itu ya yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan dari kita. Jadi timbullah kita rasa syukur dan timbul rasa kepedulian kita untuk memberi kepada orang yang kekurangan atau yang membutuhkan. Yang kelima, hikmah dari puasa itu adalah menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sekitar ketentuan puasa sunnah? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sekarang mengerjakan tugas kelompok. Nah, Ibu sudah membagi kelompok ini menjadi satu kelompoknya 4 orang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Nanti di setiap kelompok itu akan ada, misalkan ini Jauja kelompok kepala 1, Luis kepala 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya begitu ya, yang sudah kalian atur sendiri, mangga. Nanti kepala 1 siapa, kepala 2, kepala 3. Nanti kalian mengisi soal, silahkan diskusikan dengan kelompok-kelompok kalian. Nanti Ibu akan memanggil dengan spin words, yaitu nanti diacak siapa yang harus menjawabnya. Ya. Oke, yes. Nomor kepala berapa? 2. Oke, silakan nomor kepala 2 berdiri. Oke. Najwa, apa hal-hal yang membatalkan puasa? Oke. Siapa lagi, Cika? Sebutkan rukun puasa sunnah. 1, 2, menahan diri. Kaira, sebutkan rukun puasa. Ya, niat yang menahan diri. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya nomor berapakah yang keluar? Kepala 4, silakan berdiri. Kepala 4, kelompok 1 Pajar, kelompok 2 Fahri, kelompok 3 Rizky, kelompok 4 Dika, kelompok
Itu siapa? 5 Ikin, kelompok Hasbi. Oke, Hasbi. Bagaimana status puasa sunnah seorang wanita yang mengalami haid atau nifas? Wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh menjalankan puasa sunnah. Hal ini berdasarkan agama Islam yang melarang wanita yang haid atau nifas untuk berpuasa karena keadaan Oke, betul jawabannya? Betul. Betul? Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Selanjutnya, nomor kepala berapakah yang muncul? Silakan duduk kembali. Dua sudah ya? Sudah. Dua lagi. Yes, kepala satu. Silakan berdiri. Amanda, sebutkan dan jelaskan secara ringkas apa saja yang menjadi syarat sah seseorang melaksanakan puasa sunnah. Orang yang berpuasa wajib beragama Islam. 2 balik atau mumayyiz bisa membedakan mana yang bermanfaat dan bahaya bagi diri. 3 beramal orang yang tidak beramal al-jazaa dan keyakinan tidak diwajibkan puasa karena tidak mampu memiliki kesadaran untuk menahan diri. 4 mampu. 5 suci atau tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi perempuan. 6 waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Oke, tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tinggal berapa nomor kepala berapa yang belum muncul? 3. Silakan berdiri nomor kepala 3. Siapa? Ajril. Sebutkan beberapa contoh perbuatan atau kondisi yang dapat membatalkan puasa sunnah. Keluar mani dengan sengaja, masuknya sesuatu ke dalam anggota tubuh, buka puasa di waktu yang belum waktunya, nifas dan murtad. Oke, Arpa. Apakah makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Hal ini karena inti dari puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Jika sengaja melanggarnya berarti membatalkan puasa. Oke. Apakah yang selanjutnya, Aupa, apakah seseorang yang lupa melakukan seperti makan atau minum itu dapat membatalkan puasa? Tidak, karena puasanya tetap sah kalau tidak disengaja. Setelah ingat, dia wajib menghentikan makan atau minum dan memulai puasanya. Oke, jadi hal-hal yang termasuk lupa tidak membatalkan puasa. Silakan dikumpulkan itunya. Malam itu waktunya istirahat. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Hei, yang bersuara. Ulangi lagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke. Sekarang itu awalan sama dengan akhiran. Indonesia sama dengan ikan. Kalau Perancis sama dengan, silakan mau buah-buahan, binatang, mangga. Ayo,
Indonesia sama dengan ikan. Kalau Perancis sama dengan pensil. Amerika sama dengan apel. Swiss sama dengan sapi, singa. Oke ya. Selanjutnya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dengan materi ketentuan puasa sunnah. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah bekerja sama dengan baik. Kita beri tepuk good job dulu. Tepuk good job. Good job. Oke, yang kerjasamanya baik juga kelompok 4, kelompok 1, dan kelompok 3 yang tadi sudah disebutkan. Nah, bagi kelompok yang kurang aktif, silahkan kalian bekerja sama. Jadi jangan satu orang saja yang berdiskusi, tapi harus semua. Karena apa? Kita bisa mendapat pengetahuan itu dari teman juga. Kita tidak bisa, teman bisa memberikan jawaban kepada kita. Nah, kita jadi tahu. Kita juga tidak harus mengandalkan guru, dari teman juga kita harus bisa mengambil ilmu ya. Walaupun misalkan dari ayam, kalau memang telur itu ambil saja. Jangan melihat itu ada di bawah kita. Nah, sekiranya dia bisa memberikan kita ilmu, ambil saja. Oke, sebelum kita menutup ini dengan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulangi lagi flashback yang tadi, pengetahuan tentang ketentuan puasa. 1. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa sih? 1. Makan dan minum. 2. Muntah disengaja. 3. Nah, oke. Yang termasuk rukun puasa kelompok 4. 1. Niat. Kelompok 5. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, kelompok 6. Syarat sah puasa itu ada berapa? Syarat sah puasa ada 5. 1, 2, 3, suci. 4, puasa pada waktu yang diperbolehkan. Dari ke materi-materi ini, ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, hikmah-hikmah yang diambil dari puasa sunnah itu seperti apa? 1, kelompok itu. Hikmah dari puasa sunnah itu apa? 2. 3. Menjaga kesehatan dan kebugaran. 4. Kelompok 1 hikmah puasa ya. Menjaga kesehatan dan kebugaran. Yang kelima, kelompok 2. Mendirikan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya itu kita pada hari apa? Hari Senin ya. Mari kita laksanakan puasa sunnah ini ya, hari Senin. Hari Senin kita belajar puasa sunnah. Ibu akan tanyakan pada hari Senin besok itu kalian puasa tidak. Nanti Ibu akan menanyakan kepada orang tua kalian dan akan dikasih tahu di grup. Nanti untuk hari Senin kita akan belajar melaksanakan puasa sunnah. Oke, alhamdulillah dari awal sampai akhir pembelajaran kita terlaksana dengan lancar dan tidak ada halangan apapun, dan kalian bisa menjawab dengan secara gamblang dan jelas. Sekali lagi kepada kelompok yang belum bisa bekerja sama, semoga kedepannya bisa bekerja sama lagi. Silakan Jawaja untuk menutup akhir dari pembelajaran kita itu dengan pembacaan doa. Di Porigo.
Come on, let's pray together. Wal asri demi masa innal insana Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati supaya menaati kesabaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah dan kita akan melaksanakan puasa sunnah secara belajar berkala ya, mulai dari puasa Senin dan Kamis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.